The case is decades old, but the horror of what happened to Colleen Stan has not diminished. In 1977, Colleen Stan was 20 years old. She was hitchhiking on I-5 outside Red Bluff and was picked up by a young couple. They had a baby with them. Colleen thought they looked safe. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So anyway, how are you? I hope you guys stay safe and healthy ya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan suatu kasus yang sangat menarik banget guys. Bahkan saking menariknya dan terkenalnya kasus ini sampai ada filmnya loh guys. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton nih. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalau di video sebelumnya itu aku sempat bercerita tentang kasus yang berhubungan dengan ya let's say siksa kubur. Jadi ada kasus dimana ada cewek, ada cowok yang sudah dinyatakan meninggal dan juga sudah dikubur, tetapi tiba-tiba mereka hidup lagi guys. Dan ya guys, itulah yang kita sebut sebagai siksa kubur karena ya tentunya orang lain nganggep mereka itu sudah meninggal, tapi ternyata mereka itu masih hidup dan mereka harus merasakan penyiksaan yang sangat-sangat menyakitkan sampai akhir hayatnya. So anyway, di video kali ini aku mau menceritakan suatu kasus di mana ada seorang wanita di mana dia ini diculik oleh sepasang suami istri. Kemudian dia ini dikurung dalam suatu peti mati. Jadi kasus ini memang berhubungan dengan peti mati lagi. Dan selama 7 tahun guys. Jadi cewek ini dikurung di dalam peti mati selama 7 tahun. Jadi ya gak kebayang ya betapa menderitanya cewek ini. Dan kasus ini sangat terkenal sampai dibikin filmnya yang kalau kalian pernah nonton atau yang belum nonton itu judulnya Girl in the Box. Jadi buat kalian yang mungkin belum nonton, kalian nonton dulu video ini, habis itu kalian bisa nonton filmnya karena tentunya mungkin dari kalian yang penasaran filmnya seperti apa dan ingin merasakan gimana situasinya waktu itu, ya kalian bisa coba nonton Girl in the Box karena itu filmnya bagus banget. So, tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel aku, hai, kenalin, nama aku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, ide bisnis dan juga mystery. So, buat kamu yang suka dengan konten seperti itu, buruan klik tombol subscribe-nya ya guys. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Dan di sana kalian bisa kasih ide nih kira-kira next video mau ngapain nih. So, ya guys, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, jadi untuk kasus kali ini aku akan bawa kalian ke tahun 1977. Tepatnya itu di tanggal 19 Mei 1977 ada seorang wanita yang bernama Colleen Stan. Yang waktu itu dia lagi berumur 20 tahun nih. Nah, Colleen Stan ini dia itu seorang warga negara Amerika Serikat. Dia itu lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Ya, seperti wanita pada umumnya ya, Colleen Stan ini cantik, terus kemudian dia itu baik, ramah, dan mudah bergaul. Otomatis Colleen Stan ini temennya banyak. Nah, Colleen Stan ini karena dia temennya banyak, seperti kita juga, kalau kita punya teman, ya apalagi teman dekat, terus temannya itu ulang tahun, kita pasti mau surprising kan, gak cuman ngucapin aja. Nah, mungkin dari video kali ini kita itu bisa belajar sesuatu bahwa kalau mau surprisein atau mau pergi kemana kita tuh harus izin sama ya orang terdekat lah, kayak orang tua, teman, saudara, paling enggak. Jadi paling enggak itu orang terdekat kita tahu kita mau kemana. Nah, Colleen Stan ini kebetulan teman-temannya ini lagi ada yang ulang tahun, terus dia itu mau surprising. Nah, temennya ini tinggalnya di California. Nah, tapi kesalahannya dia itu gak bilang atau gak izin dulu nih sama orang tuanya mau pergi kemana-mana. Jadi perginya tuh kayak diem-diem gitu. Nah, waktu di
1977 ini itu lagi masa-masanya the hippies. Jadi the hippies itu kalau bagi yang belum tahu, itu kalau mereka mau pergi biasanya mereka tuh nyegat mobil orang lain, terus ditanyain nanti mau pergi kemana. Kali aja kalau orangnya ini pergi di tempat yang tujuannya sama, mereka itu akan numpang gitu. Nah, jadi Colin Stan ini dia ya mau numpang mobil orang lah. Jadi waktu di jalan dia itu numpang mobil orang. Jadi dia nyegat mobil orang, tapi pas waktu dia nyegat mobil orang itu dia juga ya bisa dibilang pintar juga ngeliatin orang-orang mana yang boleh dia ikutin. Kalau terlihat tampangnya itu agak aneh, ya dia nggak mau ikut sama orang itu. Ya dia itu sebenarnya sudah cukup pintar ya, dia itu sudah menolak tawaran 2 orang yang dia anggap itu agak aneh. Tapi waktu itu dia akhirnya nyegat satu mobil lagi. Jadi satu mobil ini truk warna biru, dan itu dikendarai oleh 2 orang, jadi suami istri bernama Cameron and Janice, dan mereka punya satu anak kecil. Waktu Colin Stan ini melihat Cameron dan Janice ini membawa anak, ya Colin Stan ini merasa aman dan berpikir bahwa mereka ini punya anak, jadi tidak mungkin macam-macam sama aku. Jadi si Colin Stan ini langsung aja karena dia sudah berpikiran positif, dia langsung join ke mobilnya Cameron dan Janice. Jadi ya guys, memang kalau di dunia ini kita itu tidak boleh terlalu percaya pada orang yang apalagi orang itu baru kita temuin, karena kita itu tetap harus waspada, karena yang terlihat baik belum tentu baik, dan juga don't judge a book by its cover. Langsung aja balik lagi ke ceritanya. Si Colin Stan ini bersama-sama dengan Cameron menuju ke tujuan yang sama kan, tapi karena tujuan ini sangat jauh, jadi mereka memutuskan untuk singgah dulu nih ke pom bensin. Nah tapi memang ya kalau sudah dapat suara hati yang gak enak atau firasat yang gak enak, itu lebih baik kita harus turutin deh daripada nyesel. Jadi Colin Stan ini waktu dia di toilet, dia itu sudah merasa firasat yang tidak enak, bahwa Cameron sama Janice ini bukanlah orang yang baik. Tapi ya karena balik lagi Colin Stan tidak percaya tentang firasatnya itu, dan masih berpikir bahwa mereka ini adalah keluarga yang baik-baik, apalagi mereka itu punya anak. Akhirnya ya Colin Stan memutuskan untuk balik lagi ke kendaraan si Cameron. Dan situasi semakin mengkhawatirkan di mata Colin Stan ketika dia itu merasa rutenya ini semakin jauh, dan dia itu berpikir kok gak sampai-sampai. Terus kemudian ini hari juga semakin malam, dia ini mau surprise temennya. Nah malah si Cameron ini harusnya kan dia bawa penumpang, dia itu harus cepat sampai di tujuan kan, tapi Cameron ini malah singgah di suatu tempat yang dekat dengan sungai, dan dia itu nggak ngapa-ngapain, cuma melihat pemandangan. Jadi ya terlihat sangat mencurigakan gitu kan. Jadi sebenarnya si Colin ini memiliki beberapa kali kesempatan untuk kabur dari Cameron and Janice, tapi karena dia itu berpikiran positif, tidak mungkin si Cameron and Janice ini berbuat jahat kepada dia. Jadi dia memilih untuk tetap tinggal di dalam mobil van birunya Cameron. Dan seperti yang bisa kita tebak teman-teman, ternyata Cameron itu sudah merencanakan sesuatu dengan Janice. Jadi Cameron ini sudah menyiapkan sebuah kotak. Ini nanti aku tunjukin kotaknya. Nah kotaknya itu di dalamnya ada bolongan gitu loh guys. Jadi itu digunakan untuk memasukkan kepala sandranya gitu. Jadi Cameron ini langsung aja menodongkan senjata tajamnya ke lehernya si Colin, dan dia sambil berkata, kamu cepat masukkan kepala kamu ke dalam kotak itu. Nah otomatis Colin Stan ini karena dia itu takut sekali akan dilenyapkan oleh si Cameron, akhirnya dia nurut-nurut aja nih. Tapi kemudian setelah dia masukkan kepalanya di dalam kotak itu, dia juga berpikir mungkin si Janice ini akan melihat kelakuan si Cameron dan
karena sama-sama cewek, jadi dia akan melepaskan si Colin ini. Tapi ya memang guys, sama gender bukan berarti hatinya sama ya guys. Jadi si Janice ini ternyata telah membuat rencana ini bareng si Cameron. Jadi Janice ini sebenarnya sudah tahu akan apa yang akan dilakukan si Cameron ini. Dan ternyata for your information aja, si Cameron and Janice ini mereka itu sama-sama cinta, tetapi si Cameron ini ketika melakukan bercocok tanam ya, itu Cameron suka melakukan hal-hal yang menyimpang, yaitu suka menyiksa pasangannya. Nah otomatis sebenarnya Janice ini cinta, tapi dia itu tidak tahan untuk disiksa. Akhirnya Janice dan Cameron ini memutuskan untuk membuat perjanjian bahwa mereka itu sepakat kalau ketika mereka mau bercocok tanam, mereka itu akan menculik satu wanita, dan wanita itu akan dipukuli sama si Cameron, dan kemudian Cameron itu akan bercocok tanam dengan si Janice. Jadi cewek ini hanya akan dijadikan samsak tinjunya si Cameron, tapi tidak boleh diajak untuk bercocok tanam. Oke, ketika hal itu terjadi, akhirnya si Colin ini sudah lemes banget, dan juga dia itu sudah saking ketakutannya, karena bisa bayangin aja di dalam box itu, kepalamu kamu masukkan ke dalam box yang besar itu, yang berat dan gelap, tentunya kamu akan ketakutan dan kamu tidak tahu mau dibawa kemana. Dan akhirnya sampai di tujuan, yaitu rumahnya Cameron and Janice, dia dilepaskan, tetapi dia itu langsung disuruh masuk ke dalam peti mati. Jadi kalau ada fotonya nanti saya tunjukkan. Nah peti matinya itu nanti akan menjadi tempat tinggalnya atau tempat tidurnya selama 7 tahun guys. Jadi si Colin Stan ini diseret sama Cameron menuju ruang bawah tanahnya. Kemudian di sana sudah ada peti atau kotak yang nanti akan menjadi tempat tinggalnya si Colin, dan dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya kayak 23 jam di dalam sana, makan minum, buang air besar bayi kecil, gak tau lah, pokoknya di dalam sana. Dan dia akan hanya dikeluarkan ketika Cameron itu ingin melakukan cocok tanam dengan si Janice. Tapi di sini si Colin ini akan dikeluarkan hanya untuk menjadi samsak tinjunya. Jadi cuman untuk disakiti, disiksa, kemudian Cameron akan melanjutkan cocok tanamnya itu dengan si Janice ini. Dan itu betul-betul disaksikan di depan matanya si Colin ini. Ya bisa dibayangin ya guys, Colin Stan ini nggak bisa kemana-mana, cuman ada di dalam kotaknya atau petinya ini. Dan di dalam petinya ini sangat sempit, terus gelap, pengap. Jadi yang punya klaustrofobia pasti sangat takut, dan nggak bisa bayangin lah posisi Colin Stan ini. Dan dia juga tidak bisa sikat gigi, mandi, karena dia itu dikurung selama 3 bulan di sana. Jadi bisa bayangin gak sih betapa menderitanya si Colin. Jadi ketika dia gak dibutuhkan, dia harus terperangkap di tempat yang sangat kecil. Ketika dia dikeluarkan, dia itu hanya akan mendapatkan perlakuan kasar dari Cameron. Tapi pada akhirnya si Cameron dan Janice ini mulai timbul rasa kasihan kepada si Colin ini. Jadi akhirnya si Cameron Janice ini memutuskan untuk memberikan sedikit kebebasan kepada si Colin ini. Jadi ada waktu di mana Colin ini boleh keluar dari petinya itu untuk bersih-bersih, jagain anak, menyiram tanaman. Jadi bahkan sampai keluar rumah itu boleh, dan juga diajak ke supermarket, tentunya ditemani dan diawasi oleh Cameron dan Janice lah ya. Tapi kenapa sih Colin ini meskipun dia sudah punya berbagai kesempatan untuk kabur, tapi dia itu nggak kabur. Jadi seperti kayaknya mungkin si Colin ini memiliki Stockholm Syndrome. Ternyata si Cameron dan juga istrinya ini
sudah menyusun rencana bahwa ketika si Colin ini dibebaskan dari tempat tinggalnya itu, si Colin ini disuruh tekan kontrak bahwa Colin ini akan menjadi budak mereka dan dia akan ganti sebutan sebagai K, dan Colin ini akan menyebut mereka sebagai masternya lah, sebagai tuannya, dan Colin ini tidak boleh untuk mencoba keluar karena Cameron ini sudah membuat sebuah cerita bahwa Cameron dan Janice ini sudah join sebuah perkumpulan atau sekte gitu yang namanya itu The Company. Jadi dia itu bilang, kamu tuh jangan coba-coba untuk keluar atau kabur dari kita ya, karena kita itu udah join The Company. The Company adalah sekte yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau kamu coba-coba keluar, mereka akan cepat menemui kamu dan kamu tentunya tidak akan selamat habis itu. Nah akhirnya si Colin ini percaya aja gitu loh, karena dia juga takut dengan Cameron dan juga takut kalau keluarganya nanti kenapa-napa kalau dia itu keluar, karena juga ada The Company. Jadi dia berpikiran bahwa ya sudah, ini adalah takdirnya dan gak mungkin dia itu bakal keluar lagi gitu. Jadi jangan coba-coba untuk kabur karena Cameron itu sudah punya backingan yang sangat kuat gitu. Nah guys, bisa dibilang dalam kasus ini timbullah cinta lokasi antara pelaku dan korban, yaitu Cameron dan Colin. Karena Cameron ini sering banget lihat Colin ini berkeliaran, jadi ya mulai ada rasa tertarik lah ya kepada si Colin ini. Nah akhirnya bahkan si Cameron ini sudah berjanji kepada Colin bahwa dia itu akan nikahin si Colin ini. Dan akhirnya ya Colin cuman iya aja gitu. Ya mungkin Colin juga merasa nyaman dengan situasinya sekarang dan Cameron sudah mulai baik kepada dia. Nah, tapi si Colin ini mulai cerita kepada Cameron bahwa dia itu sebenarnya kangen nih kepada keluarganya. Dan Cameron yang sudah kadung cinta juga akhirnya juga merasa kasihan kan sama si Colin. Akhirnya dia itu berjanji kepada Colin bahwa dia itu bakal temuin Colin kepada keluarganya. Jadi kayak mau minta restu gitu loh, karena mereka itu mau nikah gitu. Akhirnya tiba saatnya dimana Cameron ini akhirnya mau ngajak si Colin untuk ketemuan dengan keluarganya. Ya otomatis si Colin ini kayak excited banget lah ya. Nah, tapi Cameron itu kasih syarat bahwa Colin ini ketika dia ketemu sama keluarganya nggak boleh ngomongin apa yang telah terjadi, bahwa si Colin ini pernah diculik, kemudian telah dijadikan samsak tinju dan segala macamnya itu kepada keluarganya. Karena kalau misalnya beneran terbocorkan, nanti si Cameron itu bakal laporin hal ini kepada The Company, dan Company ini akan melenyapkan keluarganya dan termasuk Colin. Otomatis Colin kayak percaya aja lah, dia juga sudah excited banget bakal ketemuan sama si keluarganya. Nah waktu sampai di rumahnya keluarga Colin ini, Cameron itu kayak ya biasa aja, dan Colin ini juga betul-betul patuh. Padahal Colin ini bisa banget untuk laporin kejadian ini ke keluarganya dan Cameron itu bisa langsung ditangkap. Tapi ternyata Colin ini saking takutnya dan percaya dengan The Company ini, akhirnya dia itu gak berani untuk ngomong, walaupun sebenarnya si keluarganya ini sudah merasa ada sesuatu yang aneh dengan Colin, karena anaknya itu sudah gak seperti biasanya gitu waktu balik ke rumahnya. Dan Colin ini juga ngaku bahwa Cameron ini adalah tunanganku dan juga aku nih kabur karena mau tunangan sama si Cameron ini. Jadi keluarganya itu gak curiga gitu loh. Jadi agak aneh aja sih, dimana anakmu ini sudah kabur hilang selama 3 tahunan, tapi kamu tuh ketika anakmu datang kamu itu gak terkejut sama sekali gitu, dan gak menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Dan kemudian si Cameron ini juga merasa sangat gelisah, takut bahwa rencananya ini gagal dan juga Colin akan menceritakan semuanya itu kepada si keluarganya. Akhirnya Cameron ini memutuskan untuk Colin ini suruh cepet-cepet pulang, dan Colin itu ya iya aja. Akhirnya Colin ini
pamit dari keluarganya. Setelah pertemuan Colin dengan keluarganya, Cameron itu mulai kayak gelisah, takut Colin ini bakal kabur dan juga bakal membongkar seluruh kedoknya si Cameron ini. Padahal ya Colin tuh percaya-percaya aja. Dan akhirnya saking dia ketakutannya, sampai rumah Cameron itu, Cameron mulai menyiksa Colin lagi. Dan Colin itu mulai dikurung lagi nih di dalam petinya itu, di boxnya itu. Ya gimana ya guys, rasanya eman banget gitu ketika kamu itu sudah memiliki kesempatan untuk keluar, tapi ternyata itu gagal gitu loh. Akhirnya hari-hari itu berlalu seperti biasanya. Colin akan keluar ketika disuruh jagain anaknya, terus kemudian jadi bersih-bersih rumah, kemudian juga ya dikeluarkan jadi samsak tinju juga. Nah kemudian si Janice ini kan mulai deket nih sama si Colin. Akhirnya tuh Janice tuh mulai curhat nih. Cameron ini ternyata memiliki ide gila lagi, dimana dia itu akan menculik satu perempuan lagi yang akan dijadikan penggantinya si Colin. Nah Colin ini nanti akan dinikahin sama Cameron, terus kemudian ya akan dijadikan sebagai personal trainernya bagi wanita yang nanti akan diculik Cameron ini. Jadi ya bisa dibayangin gak sih, kayak Cameron itu oh my god insane banget, karena Cameron ini dia mau poligami gitu kali ya. Jadi ya oh my god. Nah hubungan Janice ini kan lama-kelamaan semakin dekat lagi ya dengan Colin ini. Dia mulai sambat tentang Cameron ini kok dajal banget, terus dia juga sudah gak cinta. Akhirnya di tahun yang sama, yaitu tahun 1984 di bulan April, si Janice ini ngaku semuanya bahwa the company itu sudah gak ada. Sebenarnya kita itu ngarang cerita. Jadi Colin yang merasa ditipu itu dia marah banget, dan Janice itu sudah janji bahwa dia itu akan melepaskan si Colin ini. Jadi Janice ini mau bantu untuk carikan kendaraan supaya Colin ini bisa pulang ke keluarganya. Colin yang merasa sudah ditipu sama si Cameron, dia sangat marah banget dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan ditemani oleh Janice. Janice sendiri berkata kepada polisi bahwa dia itu bakal omongin semua yang dilakukan oleh suaminya kalau misalnya dia itu kebal hukum. Dan akhirnya pihak kepolisian juga setuju-setuju aja. Akhirnya si Janice ini mulai bercerita semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Cameron, dan akhirnya setahun kemudian di tahun 1985 Cameron itu ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Ya jadi kayak hukuman seumur hidup gitulah ya guys, gak mungkin dia akan bebas. Dan ya pada akhirnya si Colin dan juga si Janice ini mendapatkan identitas baru. Mereka menjalankan kehidupan yang ya normal, sudah bahagia. Colin juga sudah ketemu sama keluarganya. Dan ya guys, inilah akhir dari cerita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Semoga mungkin dari kalian di sini ada yang mau nonton filmnya yang Girl in the Box itu, kalian boleh banget nonton itu untuk lebih tahu lebih dalam lagi ceritanya seperti apa. Dan ya guys, mungkin dari sini kita tuh bisa belajar bahwa kita tuh tidak boleh percaya sama orang yang, apalagi orang itu baru kita ketemuin ya, karena ya kita tidak akan pernah tahu apa isi hati orang tersebut. Terus ya ini bisa dibilang kalau ada kesempatan untuk kabur ya kita itu harus mencobanya ya, karena seperti yang dicerita ini, Colin ini sudah diberikan kesempatan berkali-kali untuk kabur, tapi karena dia saking takutnya atau mungkin karena pengaruh brainwash aja, itu dia jadi kehilangan kesempatan untuk kabur, padahal dia itu sebenarnya bisa bebas lebih cepat, jadi gak perlu 7 tahun seperti itu. Jadi ya guys, semoga kalian suka dengan video kali ini, semoga kalian stay safe, stay healthy as always. And ya guys, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, subscribe, jangan lupa untuk klik
tombol subscribe-nya ya, nyalakan loncengnya buat yang belum subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Di sana kalian bisa request nih kira-kira next story mau ngapain. Well, that's all for today. Mohon maaf bila ada salah kata, and I see you in my next video. Bye bye.